harus sudah oke itu. Berarti kan izin pariwisata dilampirkan. Iya. Yang memproses izin itu nanti kan saya pimpinan tertinggi di sini. Tapi jangan sampai nanti nipu-nipu pemerintah. Saya kan mewakili pemerintah nih. Iya. Jadi ketika MOU itu harus sudah terlampir badan usaha kita atau PT tadi yang sudah ada tambahan upgrade izin pariwisata. Gitu. Dia bilang gitu. Iya. Dan itu kemarin nggak sampai 10 hari. Setahu saya sih dia udah di pariwisata, memang udah ada dia izin pariwisatanya. Soalnya dia udah ada. Apalagi udah ada. Makanya lokasi yang dia mau cari, lokasi yang dia mau cari. Tinggal begini. Yang maju kan saya nih, Okta. Dia harus bikin akte perubahan di PT-nya itu atau SK menunjuk saya sebagai misalnya direktur operasional. Kalau direktur operasional kan berarti saya punya kewenangan untuk tanda tangan bla 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 dan seterusnya gitu ya, berita acara apa dan seterusnya. Tapi untuk hal-hal yang sangat penting krusial itu kan harus owner, direktur utama, benar nggak? Iya. Nah, saya kenapa pada posisi itu supaya bisa mewakili perusahaan sesuai dengan mandat yang saya terima kan gitu. Iya. Tidak harus dia hadir gitu, biar saya yang kerja dengan Okta misalnya gitu. Dan itu tidak harus akte perubahan sih, SK juga bisa kalau pengen cepat kan. Iya. Jadi direktur utama menunjuk saya sebagai apa gitu ya, sesuai ini bla bla bla, saya punya konsepnya itu cepat. Semalam juga jadi, sejam juga jadi konsepnya. Perusahaannya apa gitu kan. Iya. Nah gitu. Disitulah muncul nanti fee kita yang tadi itu kan harus ada orang perusahaan kan. Iya. Berarti direktur operasional dong. Kalau kemarin kan saya ditunjuk direktur operasional. Tapi kan semua kebijakan owner itu. Iya. Saya cek dulu berapa dan seterusnya, berapa luasan yang mau di ini, berapa dananya dan seterusnya. Dia cek lagi, dia udah oke, kan dia ada keuangan juga kan. Oh iya, oke Pak Arif, nanti bertahap sekian dulu ya. Ya itu sesuai dengan tahapnya aja. Ngobrol aja dengan kontraktornya dan seterusnya. Nah kita orang yang ditempatkan di situ yang mengontrol dan memutuskan, oh ini jalan dulu karena dananya udah ada, silakan gitu. Oh ini jalan dulu, ada pertimbangan apa gitu, kan ada kan kita ada kewenangan itu gitu. Oh maksudnya gitu. Oke. Loh iya. Berarti nanti kalau nggak begitu, memang dia punya orangnya. Kalau menurut sama orang perhutaninya kan enggak. Berarti kalau menurutku berarti kita nanti mesti bicarain detailnya tentang yang yang dia mau ya di Salatiga itu sedetail mungkin nih. Kalau memang Bapak udah ada, ntar Bapak kontakin Okta ya kan. Terus nanti Okta coba bilang Salatiga udah ada. Salatiga udah ada. Ada beberapa titik. Desanya yang persis. Desanya yang persis, Pak. Bisa nanti desanya persis. Sepanjang itu masih arealnya perhutani ya, pasti bisa. Gitu ya. Coba nanti dicekin. Tapi kalau itu bukan arealnya perhutani, kalau kita bicara areal perhutani berarti areal kawasan hutan, benar ya? Iya. Kalau di luar itu berarti miliknya masyarakat atau Pemda. Di luar kawasan. Berarti kalau di luar kawasan berarti hubungannya dengan Pemda. Kalau dengan Pemda, apakah itu kabupaten atau provinsi sesuai dengan keluasannya, gitu. Agak beda nih ya. Kalau itu masuk ke perhutani, saya bisa akses langsung. Tapi kalau itu masuknya ke Pemda, ada hubungannya dengan Pemda atau overlap, ternyata itu lahannya perhutani dan lahannya Pemda gitu. Nah, berarti saya harus akses dua pimpinan tuh, satu bupatinya, kedua ADM-nya, administraturnya. Coba nanti diurus nih. Nah, maksudnya dicek dulu nih Pak. Lokasinya udah ditentukan itu. Udah. Itu tadi desa itu. Pokoknya kalau misalkan ready di sana misalkan 10 hektar. Coba Bapak lihat 10 hektar ini bagaimana proses izinnya ya kan. Kalau memang udah ada terbit izinnya, kita tinggal kelola aja. Ya udah kita tinggal pertemukan gitu loh. Supaya detail kita nih lengkap sama mereka, maksudnya sama orang ini. Nah, nantinya dia tinggal undang kita ke rumahnya dia. Gitu aja, Pak. Atau ke lokasi daerahnya deket sih, masih deket daerah Serpong situ ya. Dekat
lah, deket sih. gampang. Iya. Iya, oke. Kalau bisa nanti kalau ini saya urus dulu. Kalau yang Batang Kalau belum tahu informasi- nih, belum ada yang jawab soalnya Batang. Aku kan Kalau- ada kalau beberapa menurut grup. saya sih, Ya. Kalau menurut saya, Okta, Emang enak sih yang di Batang. itu tidak Heeh. biayanya tidak semahal mengurus izin prinsip awal. Iya, Karena ngerti itu sih saya. akuisisi, saya bisa anggaplah ya tekan-tekan sampai 50% gitu. Oh. Misal nih, contoh, ini peluangnya dengan Okta ya. Iya. Tapi off the record dengan Okta aja ya. Misal, Okta dengan saya kan harus dapat sih. Nah, boleh nggak ini kita naikkan gitu? Nah, kita keluarin dari uang kita sendiri gitu. Iya. Itu saya biasanya gitu. Saya tidak untuk hal-hal tertentu saya nggak minta perusahaan gitu. Nah, karena sesungguhnya ya saya dapat lah. Kalau dengan bos saya yang lama dia udah ngerti gitu ya. Dia biasa kasih apa ya, semacam kalau ini tips gitulah ya. Pak Arif ini ya. Di luar kesepakatan itu dia sering ngasih gitu. Kira-kira gitu. Oke. Nah, untuk Batang itu udah peluang sendiri saya dengan Okta itu minimal 50 sampai 100 dapat tuh kita. Iya. Gitu kira-kira. Kalau kita nokan tuh bukan 100%. Kalau bisa 50-60%. Lobi-lobi dulu saya ke dalam. Gitu dapat Okta sekian nih. Tinggal Okta yang mainin harganya. Tapi jangan tinggi-tinggi ya. Karena tanggung jawab moralnya nggak bagus nanti. Gitu. Iya. Itu kira-kira peluangnya. Oke. Kita nggak usah minta ke perusahaan-perusahaan itu. Jadi meskipun kita meskipun jadi staff di mereka gitu ya. Jadi kita pun nggak usah minta uang sama si yang punya uang ini, investor ini, nggak usah ya. Gitu maksudnya. Nggak usah. Iya. Hasil dari itu nggak usah. Tapi kan dia memberikan kepercayaan penuh ke kita itu. Oke. Nah, terus kan kita juga dapat success fee yang sudah tertuang di SK. Iya. Benar nggak? Di SK dapat kita. Iya. Itu resmi itu dapat. Iya. Gitu. Nah, tapi kadang-kadang perusahaan kan kalau yang baik kan memberikan tips lagi gitu, reward ya. Ini Okta dengan Pak Arif udah bisa beberapa titik lokasi, dikasihlah dia lagi, kita lagi. Tapi sebelumnya gitu. Emang kalau Pak Arif sebelumnya pernah urus di mana aja Pak Arif? Sebelumnya nih. Udah berapa titik dulu sebelumnya? Kemarin itu rencananya 2 titik. 1 titik udah jalan. Ada kasus itu. Tadinya 1 titik. Itu buat apa tuh peruntukan lahannya? Ini wanawisata yang di Batang itu. Saya kelola yang di Batang. Ini yang sekarang udah jalan agrowisatanya. Oke. Wanawisata. Sudah jalan itu. Yang di Batang itu. Terus karena stagnan dari bulan April, saya sungguhnya ada kesan-kesan ada masalah Jiwasraya itu, saya agak ragu untuk berkembang ke arah yang lebih baik gitu. Pertimbangan saya, prediksi saya kemarin itu ternyata kan benar kan, tersendat-sendat gitu. Nah, sepanjang sebelum April, saya ini kan konsultan seorang jenderal. Ini supaya Okta tahu juga ya, ada seorang jenderal yang saya menjadi konsultan kebunnya. Coba Okta lihat profil saya itu. Iya. Itu dari Korupimok itu. Profil saya yang baru ya. Iya. Saya konsultannya beliau itu. Beliau karena tahu saya kelola wanawisata di Batang, ya kemarin telepon saya, Mas, bisa nggak bikin di Jawa Barat? Saya maunya Bogor, bukan Bandung, bukan Cianjur, bukan, pokoknya pengennya Bogor karena aksesnya dekat sama rumah saya Kalibata. Ada nggak? Nah, kemarin ada 5 lokasi dari Cipamingkis, kemarin Cijantungan dan seterusnya. Nah, beliau tertarik dengan yang Megamendung. Nanti saya forward ya. Megamendung kemarin udah saya forward belum? Belum. Nah, itu sudah dibuat YouTube-nya. Itu ada saya dengan beliau. Nanti saya forward ke Okta ya. Itu. Nah, itu ada 41,3 hektar. Itu juga ada 40-an hektar. Jadi nanti joinan gitu. Kalau ya di situ juga ada 40 hektar gitu ya. Iya, ini beliau pakai perusahaan dia, namanya perusahaan beliau disesuaikan, kemarin disesuaikan nama lokasi wanawisata itu.
Oke. Puncak Bukit Paseban Asri, nama Oh. perusahaan beliau. Oh. Puncak Bukit Paseban Asri. Saya didaulat sebagai, nanti saya forward juga. Saya didaulat sebagai, tadi proses ini ya. Ya. Saya didaulat sebagai direkturnya. Oh. Nanti saya forward. Itu resmi, saya didaulat sebagai direkturnya. Nanti saya forward ke Okta. Kalau ngobrol dengan orang ini loh, anggap aja partnernya. Profile orangnya. Ya, sebenarnya Okta. Ini loh, ini yang saya pegang. Karena ada nama saya itu. Iya. Beliau lah yang bisa mengakses perhutani. Ini contohnya. Nanti saya kirim fotonya ke Okta. Sudah dalam bentuk YouTube. Iya. Nah, itu lagi saya urus ke KPH Bogor. Kesatuan Pembangunan Hutan Bogor. Kebetulan ADM-nya masih alumni saya, adik kelas saya. Gitu. Nah, itu karena Batang kan agak stagnan. Saya ditawarin untuk membuka di Bogor, ya saya coba. Kemarin saya dari mulai bulan April tuh sudah muter-muter sama beliaunya, dari Cipamingkis dan seterusnya. Terakhir saya dimintain tolong dong mas, kira-kira dari beberapa lokasi mana gitu. Yang Cipamingkis kejauhan pak, dari rumah saya aja saya perlu waktu 4 jam ini sampai lokasi ini, saya bilang gitu. Kelelahan nanti kalaupun saya bekerja itu satu. Bapak juga jauh juga itu. Dari Sentul aja tadi kita hitung 2 jam itu, gitu kan, sampai Cipamingkis Jonggol sana. Bagus sih, tapi kejauhan aksesnya saya nggak terlalu suka. Walaupun ada program nanti ada Puncak 2 kan di situ. Iya, Puncak 2. Saya kurang tertarik pak. Ya kurang tertarik. Oh ya sudah. Kalau pertimbangan cari yang lain ya, kan ada masih 4 lokasi lagi gitu. Ada Penangkaran Rusa, ada Cijantungan, ada danau seluas 9 hektar kemarin ya. Iya. Jasinga Bogor gitu ya. Kalau di sana tuh kayak gitu juga ya. Jasinga juga gitu juga. Itu peruntukannya dari danau. Nanti kalau itu perlu perubahan SK lagi ya buat peruntukannya. Gitu ya, Pak ya? Enggak, itu memang untuk warna wisata, Oh, jadi nanti tinggal terusin aja maksudnya. Tinggal kerjasama dengan perhutani. Iya. Program yang kita tawarkan ke dia apa? Warna wisata kan? Iya. Yang sudah ada apa di situ kan gitu. Misalkan yang di situ tadinya udah ada buat rusa kan? Penangkaran rusa. Kita nggak usah membuat kan? Sebelumnya kan sudah dia buat gitu, tapi tidak berjalan kan? Jadi nanti yang dilakuin sama kita apa tuh kalau kerjasama tuh, Pak? Kita rubah apanya? Infrastrukturnya apa gimana maksudnya? Ya semuanya kita rubah, tapi fungsinya untuk warna wisata. Tetap. Misalnya untuk riset dan development. Terus kita tambah lagi untuk agrowisata. Kita tambah lagi penginapan. Kan perhutani nggak mampu sih bikin penginapan. Iya. Benar nggak? Ya biayanya kan nggak ada. Memang tidak ada alokasi untuk biaya ke situ. Yang bisa itu swasta gitu. Ya. Nah kemarin ada 4 titik sampai nanti yang saya upload ke Okta yang Megamendung. Nah itu. Terus perusahaan yang mengklaim saya sebagai direktur tadi. Nanti saya upload semua. Itu jadi Okta tahu tentang saya gitu di situ. Oh iya. Oh. Nah kalau bahan presentasi ya ada di saya, tapi nggak saya keluarin. Ya. Bahan presentasinya. Oh. Karena itu nanti ketika Okta dan saya didaulat untuk presentasi, ya. Kan orang harus bikin kan? Nah, orang kan harus memberikan reward tuh. Bahan presentasi kita yang presentasikan. Saya sudah ada bahannya. Oh, udah gitu. ada bahannya. Oke. Nanti kalau ketemu boleh saya presentasikan boleh, tapi saya nggak upload itu. Iya. Nggak, karena itu kan hasil pemikiran yang berbulan-bulan kan, Okta? Iya. Nah, kalau itu diberikan juga ke orang gampang, tinggal copy paste begitu. Iya. Nah, itu kira-kira. Nanti saya upload yang sekarang lagi saya urusin untuk Megamendung. Habis ini nanti saya upload sama perusahaannya. Sama yang Salatiga. Apa di situ? Oh, nanti jadi gini Pak, yang Salatiga itu nanti coba dikasih info ke saya. Nah. Ingat lobbynya begini, kalau dia tertarik, lokasinya oke nih ya. Iya. Saya sebentar lagi dapat
ketika kita harus suruh ngurus, tentu ada SK kayak yang model saya kasih ke Okta nanti ya. Gitu ya, modelnya contohnya ada. Dan seterusnya. Oke. Terus harus sudah ada hitungannya. Karena kita ke Jawa mau berapa Tengah hektar itu kan gitu harus keluar biaya, bener nggak? Iya. Berarti nanti rinciannya kasih aja kali ya, biar enak mah. Ya, ada kok itu apa jadwal kita mau ngapain ada gitu. Ya udah, nanti setiap kasih kegiatan aja. kan pasti ada biayanya kan? Iya. Enggak? Dulu pernah bekerja di situ gitu, tapi dia kemarin udah resign. Oh, dia resign sekarang. Saya timnya 2 aja, saya sama dia gitu. Tapi ini kan masih junior saya, dia dokter ya, udah dokter ya. Iya. Tapi masih junior saya gitu. Ya. Jadi dari dia juga lah itu biayanya bisa ditekan. Ya. Nah ini tuh untuk diketahui aja. Nanti ngobrolnya sama dia. Saya coba untuk menekan biaya juga gitu Okta. Supaya apa? Supaya Okta dan saya juga dapat walaupun kecil. Benar nggak? Oh iya. Halo. Iya. Cuman off the record. Iya. Dengan dia ya off the record karena dia yang masuk ke dalam itu. Saya bisa nggak masuk? Bisa. Tapi yang masuk itu cukup 1 orang aja. Tapi kita harus sepakat bisa nggak harganya serendah mungkin gitu. Konsepnya gitu. Iya. Nah, saya bisa nekan dia gitu. Coba nanti di info ya Pak ya. Kita terbuka aja lah, kita sama dapatnya kira-kira gitu. Okta. Iya. Salatiga asalkan ada lokasinya. Coba nanti Bapak kasih masih tahu. Wilayah perhutani. Nggak lama itu dapat. Saya jamin dapat. Tapi kalau udah masuk wilayah Pemda, itu agak lama, ya. Karena harus ke bupati kan. Tahu sendiri kalau bupati itu lebih gede lagi tuh Okta. Nggak mau itu dia sekitar 700-800 tuh. Ingat tuh. Oh, bupatinya juga main juga kadang-kadang ya. Nah, setiap pemerintah daerah, kepala daerah, iya, dia bisa kampanye itu dari mana Okta? Pertanyaan saya. Nggak tahu saya. Dapat duit untuk kampanye dari mana dia? Dari mana tuh Pak? Ya dari hal-hal yang beginilah, izin-izin begitulah. Dari apa kerjasama, proyek dan seterusnya. Kalau dari gaji dia berapa? Dia bisa nggak untuk kampanye? Nggak tahu juga dah. Ya nggak bisa. Nggak bisa ya. Harus dari sini ini. Dan kita harus paham gitu. Kalau kita nggak, dia punya otoritas. Kita mau kerjasama dengan dia, tapi kita nggak ngasih apa-apa. Kira-kira dia nggak diurus gitu ya? Nggak diurusin sama dia. Ini nggak diurusin sama dengan masuk perhutani. Gitu ya? Masuk perhutani, tapi nggak kenal. Misalnya Oktani masuk ya, nggak kenal. Ujuk-ujuk mau ngasih memang ada program kerjasamanya, terus ngasih sesuatu gitu. Kira-kira dia mau terima nggak itu? Nggak tahu juga itu. Belum tentu terima ya? Belum tentu terima. Kenapa? Jangan-jangan ini jebakan ini. Karir saya nanti ludes gara-gara hanya sekian juta, misalnya gitu. Tapi kalau kenal kan beda. Iya. Misalnya nih, saya dengan Okta kenal gitu. Iya. Okta minta bantuan saya gitu. Terus kemudian, tolong dong Pak Arif ini, Okta ngasih saya itu karena pertemanan, karena kenal. Tapi kalau saya nggak kenal dengan Okta, saya dikasih berapapun saya juga nggak mau. Karena nanti larinya ini jangan-jangan uang nggak benar nih, gitu kan? Ya. Itu kira-kira. Jadi salah satu kenapa Batik Keris kemarin tidak mampu tembus perhutani, karena dia nggak punya orang dalam yang dia pegang. Itu yang 6 bulan itu yang tadi saya bilang. Iya. Makanya dia telepon saya. Kenapa? Karena itu alumni saya. Kalau satu alumni kenal kan gampang ngomongnya. Nah, udah saya buktikan 1,5 bulan selesai itu, bukan 6 bulan. Udah langsung MOU, berita acara pelaksanaan, langsung KSU tanda tangan. Ya. Itu yang harus diketahui. Jadi mahal juga kita kenal sama orang itu. Mahal juga emang. Enggak, pasti ada historisnya. Saya dengan Okta aja udah 3 tahun ya. 2 tahun, 3 tahun tuh. Iya, 3 tahunan lah. Nah, itu nggak bisa orang langsung karena kenal di handphone, telepon nggak bisa, karena kita udah tahu, kenal, iya karakternya begitu, kita pada posisi seperti apa,
kita jaga silaturahimnya kan gitu kan ya. Oh iya. Kalau kita nggak ada kedekatan emosional juga nggak mau juga kita bertelepon dia begitu kan. Iya. Untuk apa? Nah, Betul. kita bisa saling bertelepon itu karena silaturahim kita jalan. Dasarnya adalah teman gitu ya, kerabat. Iya. Nah, kan gitu. Pekerjaan itu dimulai dari pertemanan dulu. Nggak mungkin kita Langsung. kerjasama dengan orang nggak kenal lagi, nggak mungkin. Iya. Harus kenal dulu. Betul. Iya. Terus loyalitasnya seperti apa kalau kerjasama? Ada Betul. orang yang serakah ya, serakah itu mendapat sesuatu teman yang lain nggak dapat, itu nggak bakalan jalan juga. Betul. Kita makmur sendiri, orang lain sengsara, nggak boleh itu. Kalau kita sama-sama keluar keringat, kalau prinsip saya sih, oke ya. Iya. Orang mesti mendapatkan jerih payah dari keringatnya, berapapun, termasuk saya gitu ya. Berapapun akan saya terima, tapi saya tidak mau melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya gitu. Yang tidak pada tempatnya itu merekayasa ya. Iya. Markup ya, misalkan ini 100.000 kita bilang 300.000 malah enggak, itu enggak berkah. Iya. Tapi kalau kesepakatan nih, contoh nih, kalau dia urus sendiri, misalnya urus sendiri itu sampai 800 juta urus sendiri. Iya. Terus misalkan 6 bulan gitu ya. Kalau kita yang urus misalnya ya, ternyata hanya 700 juta atau 650 juta, lebih cepat lagi. Oh iya. Ya, misalnya contoh ya. Terus kita bilang, dia kan udah tahu itu nilainya berapa. Pak, mau nggak? Nanti saya urusin biayanya mungkin 750. Padahal yang 100 itu sesungguhnya untuk tim. Ada Okta, ada saya, ada teman perhutani itu, ada siapa lagi itu ya. Oh iya. Kalau yang murni, yang sekitar misalkan 650 itu kan memang masuk ya untuk kerja semuanya, untuk pengukuran, untuk apa berapa dan seterusnya gitu ya. Iya. Dari situ kan kita dapat anggaplah 100 ya. Tapi kalau kita bicara nilai, itu kan masih di bawah 800, masih 750. Perusahaan untung juga kan? Iya. Bukan 800 dengan Okta menjadi 8,5, bukan. Kalau itu kan udah markup itu Markup. saya. Tapi kan kita udah efisiensi itu. Efisiensi itu kadang kan perusahaan ada yang menghormati reward, penghargaan. Kadang juga ada yang tidak menghargai gitu. Kita kerja rodi aja nggak dapat apa-apa. Ada kan gitu? Ada Pengalaman juga. saya begitu. Iya, banyak gitu. Nah, kita harus bisa menghormati diri sendiri. Iya. Tapi jangan merongrong perusahaan. Perusahaan harus untung juga. Jelas. Nah, kalau saya lebih memilih itu gitu. Oke. Makanya di awal tadi kan saya bilang, jangan minta-minta ke perusahaan karena nanti saya yang lobby nego. Kalau di jalan ini dapat fisikian ya, nah itu legal itu. Legal. Hitam di atas putih itu. Iya. Legal, kita nggak mau motong-motong, nggak mau. Perusahaan ngasih gitu. Kalau ada apa-apa nih, memang perusahaan ngasih gitu, ada itu SK-nya. Kalau di saya ada SK-nya. Gitu. Nah, berapapun yang dikasih, kita nggak usah ngeyel, wah kurang, nggak usah. Perusahaan mampunya segitu, ya kita terima. Iya. Itu kira-kira. Nah, kalau kita masih diberdayakan untuk mengelola juga, berarti kan punya salary, benar nggak? Masa orang kerja nggak dikasih gaji? Nah, sebenarnya berapa? Untuk kita dipotong misalnya nanti di Salatiga sana, berapa salary per bulan kita? Iya. Ya, sesuai kemampuan dia lah. Jangan terlalu memberatkan perusahaan juga lah. Betul. Perusahaan belum jalan. Betul. Tapi kan kita punya keluarga juga, harus hidup. Iya. Harus digaji dong. Iya. Itu kira-kira. Oke. Intinya Jelas. mutualisme ya, sama-sama untung aja. Iya. Jangan menekan satu sama lain. Iya. Harus sama-sama untung, sama-sama senang. Gitu. Itu mungkin dari saya. Clear ya? Saya upload yang itu Mega Mendung. Iya. Terus nanti saya baca yang Salatiga itu. Kalau itu memang lokasinya tidak masuk wilayah Pemda, coba diusahakan itu. Ya nggak sampai sehari 2 hari juga udah ada kabar lagi. Ya.
Kalau itu udah oke, ngobrol ya. Ngobrolnya nanti pertemukan aja sama dia. Ya. Karena itu menyangkut biaya. Heeh. Nah, eksekusinya nanti dengan teman saya. Oh. Apa yang saya bilang itu real, apa yang akan dikeluarkan. Itu ada teman perhutani yang nanti istilahnya ngamen di dalam tuh. Untuk ngasih Iya. ke pos-posnya itu. Karena dia orang dalam dulu kan. Nah, dia nggak akan, perhutani dia akan curiga kalau orangnya sendiri yang ngasih. Saya bisa nggak? Bisa. Kalau dia nggak ada ya saya yang maju gitu. Tapi dia ada, dia aja, jangan saya gitu. Apalagi Okta gitu kan, jauh gitu. Oh ya. Nah, orang yang dekat aja gitu. Kenapa? Yang di Itu lebih lokasi, aman. yang di lokasi sana lah ya. Gitu maksudnya. Jadi untuk lokasi mana aja itu nanti Dia juga yang teman urus. saya itu dia dokter. Dia ada di profil satu lembar ya. Itu hanya sedikit yang saya screenshot. Nanti bisa dibaca. Itu di bawah saya. Dia kemarin di voting untuk direktur keuangan. Karena dia ahli keuangan ya. Kalau saya satu tingkat di atas dia. Di atas saya sesungguhnya kemarin beliau ini nggak mau jadi dirut. Saya kemarin yang ditunjuk di seorang jenderal itu. Ya, gitu ya. Jenderalnya. Kemarin saya sampaikan, saya akan panggil dia kanda lebih baik dirut aja, jangan komisaris. Loh mas, saya kan nanti jarang kan saya yang kerja, saya bilang gitu. Nah, saya butuhkan kanda itu dalam artian ketika memperkenalkan ke orang, oh ada jenderalnya di sini gitu. Jadi orang juga akan segan melakukan sesuatu yang tidak baik dengan saya. Saya gitu bilang ya. itu bukan saya tidak yakin dengan apa yang saya lakukan, saya yakin. Cuman orang akan beda gitu. Oh, jadi ada jenderalnya juga yang duduk di perusahaan ini. Iya. Akhirnya beliau mau untuk posisi dirut ya. Nanti bisa baca itu di situ. Nah, saya satu tingkat di bawah direktur, di bawahnya lagi direktur keuangan. Gitu. Ya. Nah, itu nanti kalau udah jadi posisi semacam itu kan gampang aja. Okta menjadi apa, tinggal saya bisa buat SK juga kan, benar nggak? Oh iya. Gitu. Saya punya kewenangan untuk hal-hal kesana. Tujuannya kesana. Gitu. Ya. Ya, oke, nanti deh. saya upload dan saya baca udah ini ya. Yang Salatiga udah di upload ke saya. Lokasinya udah saya tunjuk, nanti tinggal dilihat di Google Maps saja, Pak. Iya. Nanti tinggal Bapak desa kecamatannya udah. Desanya udah ada. Oke. Thank you ya. Yuk. Siang, Pak. Nanti saya ini. Makasih Oke deh. Ya, sama-sama. Siang, Pak. Siang. Yuk.